A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita diizinkan lagi untuk hadir di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita tepuk tangan dulu dong buat sahibul bait. Hatur nuhun. Tempatnya dipakai belajar gitu ya, tempatnya dipakai untuk silaturahim yang senantiasa kita hadir di sini pagi hari ini dalam keadaan sehat dan gembira ya. Oke. Soalnya kalau belajar nggak gembira nggak asik ya. Nah, jadi gembira itu tools supaya kita belajarnya asik. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kembali lagi di pengajian Gen Z kita ya. Z-nya tuh tapi zadul ya. Sembarangan, enak aja zadul. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita hening dulu sebentar supaya rileks, santai, pikiran yang loncat depan belakang dan enjoy the moment. Dan saat enjoy the moment lebih ringan, lebih santai dan penerimaannya lebih baik. Wabil khusus kita doakan yang paling utama adalah ibu bapak kita. Tanpa ibu bapak kita nggak mungkin hadir ke sini. Ibu bapak kita selaku manusia biasa pasti punya kesalahan, mari kita maafkan. Tapi juga jangan lupa untuk melestarikan kebaikannya dan kita doakan yang terbaik. Juga kita doa untuk yang sudah meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah. Wabil khusus mari kita bermunajat juga agar pagi hari ini kita dilancarkan untuk mendapatkan kesadaran dan petunjuk. Hening sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Pagi hari ini udah langsung dapat pertanyaan menarik. Kita akan sedikit membahas tentang hidayah. Gitu. Oma-oma udah dapat hidayah belum kira-kira? Oh dicari terus ya. Tapi luar biasa semangatnya top aja ya. Ini anak-anak muda juga kalah lah semangat belajarnya lah. Bener luar biasa. Oke. Jadi gini. Hidayah itu biasanya nanti relate dengan yang namanya hikmah. Jadi hikmah dan hidayah ini nanti satu paket gitu. Jadi hidayah itu nanti satu akar kata juga dari hadiah. Itu juga nanti kita sering pakai bahasanya. Intinya adalah petunjuk. Gitu ya, petunjuk. Nah, kenapa hidayah dan hikmah ini satu paket? Karena petunjuk itu nanti akan sepaket dengan hikmah. Hikmah itu artinya apa? Wisdom atau kebijaksanaan. Gitu ya. Jadi ada hidayah, ada wisdom. Nah, yang menarik nih. Kalau kita mundur agak jauh ke pertemuan awal-awal, kita pernah bahas tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua berasal dari Allah dan hanya untuk kembali ke Allah. Nah saya rasa kita udah bahas dan udah ngerti gitu ya, kembali itu bukan mati, kembali itu bukan nanti, enggak. Tapi kembali kepada keoriginalan kita gitu. Karena nanti oma-oma kita akan ngerti, kita ini sekarang sering pakai filter. Sering pakai persona kalau bahasa psikologinya, sering pakai topeng. Jadi kita kemungkinan menampilkan kepalsuannya dan lupa sama yang asli gitu kira-kira. Gitu ya. Dan nanti kita ngerti mana diri kita yang palsu, mana diri kita yang asli.
Nah, hidayah dan hikmah kalau boleh saya mudahkan, itu adalah bagian diri kita yang asli. Jadi maaf nih kalau ada kata-kata kamu udah dapat hidayah belum? Sebenarnya hidayah bukan urusan dapat, karena semua orang di dalamnya sudah ada hidayah. Semua orang di dalamnya sudah ada hikmah, wisdom. Jadi bahasa gampang, nanti ini saya satuin ya supaya sekaligus. Petunjuk, wisdom, dan happiness, bahagia, ini segitiga sama sisi yang nggak bisa lepas. Karena orang yang dapat petunjuk, orang yang sampai di level wisdom, dia pasti akan mengalami yang namanya happiness gitu. Jadi, om-om maaf ya, kalau hari ini ada orang yang mencari kebahagiaan, kebahagiaan jangan dicari gitu. Sebetulnya kebahagiaan itu sudah ada. Kenapa? Karena nanti kita ngerti, kebahagiaan, petunjuk, dan wisdom inilah diri kita yang asli. Mangga, Ibu. Ya, dapat ya? Salam. Mangga. Petunjuk, wisdom, happiness. Gitu. Jadi segitiga ini nggak bisa kemana-mana nih. Gitu ya. Maka maaf ya, banyak orang nyari happiness keluar, Bu. Ngelacaknya keluar, nyari Tuhan keluar, nyari apa keluar gitu. Lupa bahwa segala sesuatu, mangga. Semua ada di dalam. Nah, penyakitnya kita sebagai manusia, nah, satu. Penyakit kita semua namanya lupa. Poho. Pohoan. Ya. Hese ngerti gancang poho. Susah ngerti, lupa cepet gitu. Makanya kenapa nanti bahasa Quran sering pakai bahasa ingatlah. Ingatlah. Berarti mangga. Berarti hidup ini sebenarnya mengingat kembali, bukan mencari yang baru sebenarnya. Mangga. Kalau mau ambil cemal-cemil di sebelah sini, Ibu, mangga silakan. Ini ada risoles, ada macam-macam. Ya, silakan. Ya, soalnya kalau logistik nggak oke nanti chaos ya. Bahaya. Paham ya? Sip ya? Nah, jadi oma-oma kalau ngerasa lagi nggak happy, saat kita lagi nggak happy, kita lagi jadi diri palsu. Karena keaslian kita itu kebahagiaan. Makanya ada satu buku karangan Rupert Spira, dia bilang gini, you are happiness what you seek. Kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari selama ini. Bahwa kalau kamu mencari kebahagiaan selain di dalam diri kamu, kamu nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kebanyakan orang lupa dirinya bahagia, tertutup oleh ilusi-ilusi yang palsu. Oke? Jadi kalau sekarang aku tuh belum pernah menemukan bahagia, pasti nyarinya keluar. Mencari kebahagiaan dengan harta, mencari kebahagiaan dengan jabatan, mencari kebahagiaan dengan ketenaran. Di mana semua ini itu sesuatu yang easy come, easy go. Berarti rugi kalau nyari sesuatu yang tidak ajeg. Rugi nyari sesuatu yang musiman. Punten, mohon maaf, semua jabatan ada masa waktunya nggak? Iya, pasti. Nah, yang nggak pernah ada masa waktunya adalah dirimu yang sejati. Jadi, oma-oma saya ingat ya. Ini saya kaitkan dulu sedikit. Ini very great message banget nih. Ini keren banget. Ntar ya, saya mau bacain sesuatu supaya nanti kita kaitkan ke sini. Nih. Jadi, waktu tahun lalu saya ke Melbourne, karena saya harus ngejenguk adiknya mertua di rumah sakit. Begitu masuk ke rumah sakit itu ada pamflet besar. Ada pamflet besar. Pamfletnya itu isinya end with happiness. Akhirilah hidup dengan kebahagiaan. Oh, itu keren banget. Meskipun rumah sakitnya bukan rumah sakit Islam, tapi Islami banget menurut saya. Karena warming top lah udah. Nah, di situ itu saya nemuin satu buku dan istilahnya jadi ngobrol lah gitu ya sama di situ. Akhirnya saya merujuk kepada satu buku yang menarik, Bu. Buku ini judulnya adalah The Top 5 Regrets of Dying
atau 5 penyesalan terbesar sebelum kematian. Jadi ternyata setelah diteliti, orang mau mati, ujung-ujungnya ketika ditanya, kamu selama hidup nyesalnya apa sih? Gitu. Dan ini yang ditanya, punten ya, yang nulis bukunya adalah perawat paliatif yang tukang nemenin orang mau mati gitu. Nah, caregiver. Jadi yang punten ya, yang kira-kira udah sebulan lagi dirawat sama dia. Dokter bilang, ini mah 2 mingguan lah, dirawat sama dia. Nah, saking banyak orang yang dirawat sama dia keidean untuk nanya sama setiap. Jadi kalau nggak salah, dia nanya sekitar 500 atau berapa ratus orang gitu. Intinya banyak aja. Pertanyaannya satu, Bu. Kamu kan udah tahu mau mati nih. Kira-kira kalau ini udah pada akhirnya, selama hidup kalau kamu udah tahu mau mati, kamu paling nyesel apa sih? Gitu. Jadi penyesalan selama hidup. Yang akhirnya tahu kita semua bakal mati. Tapi om-om dengar mati jangan takut-takut gini ya, tenang aja, santai-santai. Ini mukanya jadi gini, gitu. Jangan tenang ya. Ini mah jangan dipikirin. Oh kalau gitu, jangan ya. Mati nggak ada urusan sama umur, nggak ada ya. Yang muda juga bisa aja gitu ya. Dah. Nah, jadi ternyata oma-oma ya dari rangkuman itu. Jadi ini yang nulisnya tuh namanya Bronnie Ware. Bronnie Ware itu sekali lagi dia perawat. 5 penyesalan terbesar menjelang kematian. Nomor 1, rata-rata dari ratusan pasien, nomor 1 jawabannya adalah, saya berharap saya memiliki keberanian untuk menjalani hidup yang benar bagi diri saya sendiri, bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang lain. Itu nomor 1. Berarti dia nyesel selama hidupnya apa? Memvalidasi terus hidupnya, ngikutin terus omongan orang gitu. Orang ngomong gini, ikut. Orang ngomong gini, ikut. Sampai akhirnya udah mau gitu, sadar, ya ampun, ternyata seumur hidup banyak banget hal yang bukan keputusan saya. Paham ya? Berarti kalau bukan keputusan saya, dia terjebak dalam penilaian lingkungan nggak kira-kira? Iya. Dan tipikal-tipikal orang yang terjebak dalam lingkungan ini disebut validasi, biasanya tipikal orang yang people pleaser. People pleaser itu apa? Tidak jujur sama rasa perasaannya. Nggak jujur. Nah, saya kaitkan dulu ke sini. Oma-oma ingat nggak waktu kita bahas di surat 32 ayat 9, aku tiupkan ruh. Ingat ya? Berarti semua kita itu percikan ruhnya Allah nggak kira-kira? Nah, untuk mudah aja, percikan ruhnya Allah itu intisarinya tenang, damai, bahagia. Makanya sifatnya cinta kasih, welas asih. Jadi kita ini bahan bakunya cinta loh, oma-oma. Kalau nggak ada cinta, nggak ada kita. Jadi saat kita jauh dari cinta, berarti kita lagi palsu. Tapi karena si palsu ini sering dipakai, maka kita adalah welas asih, cinta kasih, dan kebahagiaan yang tertutup oleh ego, gitu kira-kira. Makanya orang yang kebahagiaannya ditutup oleh ego, nanti kita kaitkan ke sini, dia selalu menyimpan remote control bahagianya di orang lain. Aku happy deh kalau kamu gitu. Aku happy deh kalau kamu gitu. Sehingga happiness-nya dikontrol oleh faktor eksternal. Jadi kalau eksternalnya nggak sesuai dengan harapannya, bete. Kesal. Kenapa bete? Dia. Pertanyaan saya, berarti kebahagiaan yang menentukan orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Tapi karena dia tidak mendapatkan hikmah dan hidayah, dia menyimpan remote control happiness-nya di orang lain gitu. Oke? Sip? Aduh, diam-diam gini, oma oke ini. Contoh, saya kasih contoh ya. Nih, karena kan kita lagi di rangkaian hukum sunatullah. Oma jangan lupa nih, kita ini adalah sama percikannya Tuhan, sama percikannya Allah, tapi ditutup oleh program lingkungan kita. Jadi di ruangan ini, ruhnya sama, tapi programnya beda-beda. Kenapa? Kita orang tuanya beda, lingkungannya beda, pendidikannya beda, sehingga yang menentukan dan yang membedakan kita sebagai manusia itu install pada dirinya gitu. Jelas ya?
Makanya tiap program unik nggak? Unik. Berarti kalau tiap program unik, ada yang sama nggak? Nggak ada. Itulah kenapa, maaf banget, orang susah dapat hidayah dan susah dapat hikmah kalau dia tidak menerima perbedaan. Susah aja. Begitu dia susah menerima perbedaan, harus sama terus, harus gitu terus, fix, susah dapat hidayah, pasti. Kenapa? Tidak selaras dengan hukum sunatullah. Contoh, saya kasih contoh. Misal saya ambil satu hukum sunatullah yang namanya hukum proyeksi. Proyeksi. Oma-oma kalau nonton bioskop, dari awal sampai akhir yang kita tonton layar putih, bener nggak? Iya. Tapi karena si layar putihnya diproyeksikan sebuah film dari proyektor, maka layar putihnya tetap, tapi isi dramanya berubah-berubah nggak kira-kira? Sip. Berarti kalau yang diproyeksikan ini adalah adegan menegangkan, yang kelihatan adegan menegangkan nggak? Kalau yang diproyeksikan adegan cinta, kelihatannya cinta nggak? Sedih? Sedih nggak? Tapi semua apapun datang dari proyektornya, betul nggak? Sip. Pertanyaannya, banyak orang tidak sadar bahwa kita semua sebagai manusia itu adalah proyektor. Apa maksudnya? Contoh, simpen dulu cangkel, ya, simpen dulu, pegal. Jadi satu, tadi penyesalan adalah banyak orang yang meninggal, dia nyesel karena nggak jadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia ingin menghidupi omongan orang. Berarti kalau dia masih pengen menghidupi omongan orang, berarti dirinya merdeka atau terpenjara? Makanya mau 80 tahun merdeka, kalau masih gitu belum merdeka namanya. Masih dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah oleh komenan orang, dijajah oleh pemikiran orang. Ada yang komen dikit aja langsung sakit hati dia ngomong, nah gitu. Berarti punten, kalau kita masih dijajah sama orang lain, berarti kita masih digiring sama orang lain nggak? Berarti orang menggiring ke kiri ikut ke kiri nggak? Orang ngegiring ke kanan ikut ke kanan nggak? Dalam bahasa Quran yang masih tergiring oleh faktor luar itu disebut binatang ternak. Al-Baqarah namanya. Kenapa? Sapi dibawa ke kiri sama si penggiringnya ikut, dibawa ke kanan ikut, dikasih makan nurut, dibawa lagi ikut. Betul nggak kira-kira? Makanya kalau masih di level Al-Baqarah, Quran selalu mengatakan kamu belum menjadi anas, belum menjadi manusia. Makanya buka tutup Quran dari ayat 2 surat 2 ke 114 merubah dari Al-Baqarah menjadi Qul a'udzu birabbinas. Jelas ya? Jadi nanti ngerti kenapa awal mula Quran setelah Al-Fatihah sapi betina ngomongnya. Karena itu adalah basic design yang kita lupa bahwa kita tuh anas, tapi ketutup oleh si ego gitu intinya. Nah, contoh. Sampai sini oke? Jadi hidayah semua orang udah ada nggak? Hikmah semua orang udah ada nggak? Berarti PR mau dapat hidayah atau hikmah gimana caranya? Melepaskan ego. Jangan nyari bahagia karena diri kita yang sejati bahagia. Kita adalah bahagia yang ketutup sama ego. Berarti kalau mau bahagia, nyari bahagia atau lepasin egonya? Maka PR seumur hidup adalah belajar melepaskan. Letting go. PR kita. Karena begitu brojol bu, kita langsung pegang, ngambil. Banyak banget yang kita pegang. Jadilah identitas. Makanya selama hidup belajar lepas. Berarti orang yang tidak bisa melepaskan bisa bahagia nggak kira-kira? Gak mungkin. Makanya kenapa orang takwa nomor 1 disuruh jangan jadi orang pelit, supaya latih ngelepas sebenarnya. Karena kalau kita tidak ahli dalam melepas, kita tidak ahli dalam letting go, oma-oma mau nyari happy kemanapun, mau ke Iceland, mau ke London, gak akan ketemu aja udah. Pasti yang ditemukan karena kenapa? Dimanapun kita berada, kita yang paling dekat adalah diri kita dan ego kita. Jadi happiness bukan urusan tempat, bukan urusan pendidikan, bukan urusan hanya meskipun saya selalu ulang-ulang ya, uang tidak dapat memberikan kebahagiaan.
Kalau sedikit, kalau banyak bisa ya. Ya, itu bukan dikecilin, bukan. Oh, kalau gitu nggak usah punya. Jangan, pusing juga sih gitu. Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu nih. Ulang dulu ya sekali lagi ya. Hidayah udah ada belum? Hikmah udah ada belum? Berarti yang penting kita bukan nyari ke sana, tapi ke sini. Berarti kalau mau dapat hidayah dan hikmah, makanya Bu, di Quran mau di mana? Satu-satu. 12 ayat 22. 31 1 sampai 3. Berapa lagi ya? 28 ayat 14. 6 ayat 84. Udah lah, cukup. Ini semua ayat-ayat cuman mau bicara hikmah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hikmah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi punten, mohon maaf, ibu-ibu rajin ngaji, nggak rajin berbuat baik, nggak akan dapat hikmah aja udah. Tapi dengan pengajian, ngerti berbuat baiknya gimana. Berarti waktu kita berbuat baik, sebetulnya lagi melepaskan nggak? Justru di pelepasan itulah kita akan mendapatkan hikmah dan hidayah. Jadi kata kuncinya, orang yang jarang berbuat baik atau sama sekali, nggak mungkin juga ya. Pokoknya gini lah, hikmah dan hidayah akan akan selaras dengan yang namanya berbuat baik. Makanya di Al-Baqarah 174 ya, Oma-oma ada kalimat gini, bagus banget kalimatnya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit, di pagi maupun malam, tersembunyi maupun terang-terangan, dia akan mendapatkan tidak khawatir dan dia akan bersuka cita. Pernah nggak ngalamin begitu nolong orang kita yang happy? Pernah nggak, Mama? Iya. Berarti pertanyaannya, nolong orang, membantu orang, berbuat baik, sebetulnya buat yang kita tolong atau buat diri sendiri? Berarti kalau orang pelit, jahat buat siapa? Nah, cuman lupa, nggak sadar. Oh, ngapain ditolong? Begitu nggak mau nolong, dia lagi menutup, dia lagi lupa untuk membuka hidayah dan hikmah gitu. Jelas ya? Makanya di 16 ayat 128, oh hari ini rada banyak ayat, nggak apa-apa ya. Di surat 16 tuh, ayat terakhir, ada statement keren juga. Allah beserta orang takwa dan orang yang berbuat kebaikan. Gak ada loh kalimat, Allah beserta orang yang rajin umroh. Nggak ada, Bu. Allah beserta orang yang rajin tahajud. Nggak ada. Kenapa? Mau umroh, mau tahajud, mau puasa, mau sholat apapun, jalan menuju kita melakukan kebaikan. Karena value ujungnya adalah takwa. Sampai sini oke? Berarti kebahagiaan berkaitan sama wisdom nggak? Pasti. Berkaitan sama petunjuk nggak? Pasti. Makanya oma-oma, ini rumus nih ya, rumus banget. Saat lagi ada di low level banget, lagi terpuruk banget, lagi nggak enak banget, ini memang nggak masuk akal sih. Tolonglah orang lain. Tolonglah orang lain. Pernah ada yang datang ke guru saya bareng. Iya bareng. Dia nanya, guru, aduh saya utang nggak belum bayar, listrik pusing, ini makan kurang apa. Dia lagi merasa kurang. Guru saya ngomong gini, tolong orang lain. Dia langsung ngomong, buset dah, gua aja lagi kesusahan gini, suruh norong. Gak masuk nih di sininya, karena belum ngerti. Nggak, udah. Istilahnya lagi butuh sekarang, saya yang lagi butuh, suruh nolong orang lain lagi. Dah aja. Tapi mungkin karena ya itu tadi ya, karena dia pengen banget keluar dari masa, ya udahlah, oke. Yang menarik, Bu, selain hukum proyeksi, ada hukum yang namanya perputaran. Hukum terima kasih. Saat aku menerima, jangan lupa kasih. Karena kamu terima dan kamu kasih, apa yang kamu kasih akan muter lagi, akan muter lagi, akan muter lagi. Wah, sebulan nggak ketemu lagi waktu belajar bareng. Mukanya udah senyum-senyum, Bu. Bener, euy. Ya orang Sunda kan, bener, euy katanya. Ternyata. Ini pakai bahasa, nulungan batur teh nulungan sorangan. Dia bilang, menolong orang lain ternyata nolong diri sendiri.
Berarti dia lagi membuktikan di surat 17 ayat 15, dibilang, kalau kamu menolong orang, kalau kamu berbuat baik itu buat diri sendiri. Jadi oma-oma, kita semua kalau pengen dapat hikmah, pengen dapat hidayah, jangan lelah berbuat baik. Nah, itu aja. Karena maaf ya, maaf banget nih. Di sininya numpuk ayat, ininya nggak pernah berbuat baik. Ayat cuma jadi koleksi tempat debat nanti. Ayat cuma jadi koleksi untuk ngekritik orang. Ayat hanya akan menjadi pengetahuan, tapi dirinya nggak damai gitu. Bu, ada paradoks nih ya, orang yang banyak ayatnya di sini itu cenderung menilai orangnya tinggi loh. Ini kurang, tidak sesuai dengan surat sekian, ayat sekian gitu, Bu. Nah, terus nanti akhirnya ujung-ujungnya sekedar mengingatkan, rese banget gitu. Nyebelin gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih ya. Kan setiap orang levelnya beda-beda. Tapi point of view yang ingin digarisbawahi di sini, sekali lagi, yang kita cari semuanya udah ada di dalam. Makanya Allah bilang, aku dekat. Kamu nyari aku jauh-jauh. Meskipun ke tempat yang paling dekat, memang kadang-kadang perlu muter-muter dulu gitu. Memang. Jadi kita nikmati aja perputaran semua ini. Yang pada akhirnya, Bu, punten misalnya, ini cerita subjektif nih. Dulu saya menyangka, guru spiritual terbaik itu di Hawaii, Bu. Waduh, sampai akhirnya belajar online. Nggak kesana sih karena nggak sempet waktunya. Dulu mikir guru spiritual terbaik di Bali, ke Bali nggak nemu, di pesantren nggak nemu, datang sampai ke Vatikan yang pernah saya cerita nggak nemu, ketemu Bante nggak nemu. Ternyata setelah muter-muter, ya elah, semua guru yang terbaik adanya di sini gitu. Tapi perjalanan keluar adalah pintu gerbang untuk membuka ke dalam diri. Kenapa? Karena saat kita melakukan perjalanan keluar, sejatinya kita lagi sedang belajar diri sendiri. Contoh. Oke, sampai sini? Oke? Paham ya? Atau puyeng? Nah, sip. Contoh. Kita ini dari lahir sampai sekarang masuk program nggak? So, ingat, salah satu originalitas jiwa kita, masing-masing kita ada jiwa. Jiwa itu tukang merekam, Bu. Tukang apa? Udah, itu tidak disadari direkam semuanya. Dan yang paling diingat itu adalah rekaman yang ekstrim atas, ekstrim bawah. Kalau happy banget ingat, kalau sedih banget ingat pasti. Yang tengah-tengah cepat lupa. Gitu. Makanya banyak orang mengingat first kiss-nya gitu. Oh, kalau di sini nggak ingat nggak apa-apa sih, ya udah aja ya. karena itu ekstrim. Firstborn, oh itu ekstrim. Jadi memori yang ekstrim atas ekstrim bawah itu akan melekat gitu ya. Anyway, nempel. Jadi satu, ingat, jiwa tukang rekam. Ya, jiwa tukang rekam. Yang lucu, selain jiwa tukang rekam, perlu ini diingat baik-baik, siapapun. Jiwa tukang ngarang, ini nomor 2 nih. Ngarang mulu kerjaannya. Ibu pernah menyadari nggak, ternyata yang membuat aku bete, karangan sendiri sih gitu. Padahal kejadiannya enggak. Kayak, udah kalau benar gini, kayaknya ya, kayak ini, itu, ini. Padahal nggak bener sih, ini karangan-karangan kita aja gitu. Sip ya? Diakui nggak kita semua tukang ngarang? Sip, bagus. Karena memang basicnya jiwa begitu. Jadi oma-oma maaf ya, kalau ada orang ngomongin kita, itu karangannya dia. Bener nggak? Ngapain dipusingin? Karena semua orang berhak mengarang tentang kita, dan siapapun orang yang berbicara tentang kita bukan aku. Kitanya aja yang punya tubuh nggak kenal-kenal amat sama diri sendiri, benar nggak? Ini orang yang baru ngelihat sepotong, dia ya tahu dari mana? Bener nggak ini? Berarti apa yang nyampe ke kita pasti karangan di dalam dirinya. Oke? Nah, itulah yang saya sebut sebagai yang saya sebut sebagai hukum proyeksi. Kita hanya memproyeksikan karangan kita, rekaman kita, bukan orang itu.
Contoh, kalau si A ketemu si B, ketemu nih. Ini tuh kelihatannya kayak saling menatap dan saling menilai. Oke? Dah, mending kita latihan ya, boleh ya? Supaya langsung nyata. Oma-oma boleh lihat temannya yang sebelah, ya. Terus dirasain, ini bagusnya apa, jeleknya apa, gitulah kira-kira ya. Nah, tapi dalam hati jangan diomongin, nanti berantem. Dalam hati aja. Sok dilihat, oh kerudungnya bagus, tapi kayaknya kurang matching deh. Misal, oh ininya gini, tapi kayaknya gini deh, gitu ya. Oke, ya. Tapi jangan diomongin, jangan nanti kita berantem masal, nggak apa-apa. Begitu saling ngelihat, ada penilaian nggak? Ada pasti. Saya mau nanya. Begitu kita ngelihat tadi teman sebelah, itu penilaiannya dia atau penilaiannya rekaman dan karangan-karangan kita? Jadi oma-oma, ketika kita ketemu siapapun, kita nggak pernah ngelihat orang lain, kita ngelihat diri sendiri, dia ngelihat diri sendiri. So itu mirrornya, kacanya. Oke? Karena apa yang keluar nggak mungkin lepas dari isinya. Contoh, teko yang isinya susu, keluarnya pasti susu. Berarti kalau orang ngomongnya kasar, di dalamnya kasar. Orang ngomongnya kebun binatang, berarti di dalamnya kebun binatang. Ragunan. Tapi emang kayaknya dia kerja di Ragunan aja sih, nggak apa-apa ya. Ini orang kok ngomongnya kebun binatang, oh ya saya karyawan Ragunan, ya nggak apa-apa. Tapi poin saya, segala bentuk yang kita ekspresikan itu nggak pernah dari dia. Aku yang mengalami penilaian. Oke? Jadi kalau misalnya, contoh lah oma-oma, kalau oma-oma ada orang yang disebelin nggak sekarang? Orang? Oh banyak? Jangan banyak. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Maaf ya. Kalau banyak orang disebelin ya, jangan-jangan dia nyebelin gitu. Habis gitu ngaku lagi emang gitu. Itu bagus. Ya, nah, coba dirasa-rasa. Meskipun sekarang mungkin udah nggak terlalu banyak. Kalau ada orang yang kita sebelin, ingat 2 sifatnya aja. Apapun. Nanti disadari, orang yang kita sebelin dan kita nggak suka sifatnya, semuanya ada di dalam diri kita. Kamu dia tuh cerewet banget. Nah, gua banget berarti. Dia tuh nyebelin. Gua banget. Berarti faktor luar untuk mengingatkan program kita nggak kira-kira? That's it. Itulah kenapa kita dipertemukan. Jadi salah satu dalam perspektif ini ya, kita menjadi makhluk sosial. Karena saat kita ngelihat orang lain, sejatinya kita lagi ngelihat program. Jadi begitu oma-oma kesal sama orang, bukan dia yang ngeselin, ada luka di sini. Begitu marah sama orang, bukan dia bikin kita jengkel, ada luka di sini. Berarti setiap siapapun yang kita ketemu, mengingatkan untuk kita mengenal diri. Nah, semakin pandai mengenal diri, semakin pandai kita masuk ke dalam konteks yang namanya kesadaran gitu. Gimana Bu? Dingin? Mau pindah? Aman? Di situ? Oh iya. Oke. Atau mau dipindahin ke sini nggak usah? Oh. Ya. Jadi maaf ya, ini kelas ekonomi itu first class ya. Ya, first class di situ ya. Soalnya dekat meja makan, jadi gampang. Nah, tadi saya menilai berdasarkan saya, benar. Jadi jangan tersinggung, jangan ya. Oke? Dapat ya? Nah, saat kita lebih ngerti ini, si tutupan-tutupan ego pelan-pelan voltasenya turun. Jadi begitu mau ngambek, ya ampun, marah ini ternyata dari sini. Berarti yang something wrong-nya bukan itu. Ini ada apa ya? Nah, mulai merubah dari yang asalnya reaktif, kayak petasan yang sumbunya pendek gitu, ceduk gitu.
berpindah menuju kepada responsif. Nah, jadi kalau nanti direnung-renung lagi ya, Oma-oma, ini menarik banget. Semua perjalanan kita yang berjalan seakan-akan jauh kemana-mana, landasan muara akhirnya adalah di dalam diri kita masing-masing. Ujungnya ke situ aja. Dan setiap orang punya kurikulumnya, setiap orang punya silabusnya. Jadi, ciri-ciri orang, jadi tadi satu, hidayah dan hikmah adalah untuk orang yang nomor satu, berbuat baik. Itu satu ya. Yang kedua, hikmah dan hidayah adalah menyadari tentang mengenal diri. Si hukum proyeksi tadi, ini nomor 2. Oke? Jadi Om-Om maaf ya, nggak ada kalimat gini, orang sudah mendapat hidayah. Nggak ada. Kenapa? Dua hal ini proses yang terus nggak pernah selesai. Jadi maaf nih ya, kalau sekarang ngomong, aku sudah mendapat pencerahan, itu pret aja udah. Nggak ada yang gitu. Karena pencerahan itu ongoing proses. Apalagi kalau aku udah Islam, nggak bisa. Islam itu ongoing proses. Kecuali KTP-nya boleh. Tapi kesadaran Islamnya, dia terus continuous improvement namanya. Makanya continuous improvement dalam bahasa Arab disebut istiqomah. Dan setiap orang levelnya beda-beda nggak? Nah, yang nomor 3, kesulitan orang mendapatkan hidayah dan hikmah karena kenapa? Dia selalu menyamakan, mengidentifikasi, atau membandingkan. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh. Fitrah kita berbeda-beda. Oke? Berarti ingat nggak waktu kita bahas, setiap manusia punya jalan nyamannya sendiri-sendiri. Nyaman menurut saya belum tentu nyaman menurut teman saya. Apalagi ngomongin keyakinan. Maka kenapa di surat 50 ayat 45, di surat Qaf ayat terakhir ada kata-kata menarik tuh. Kamu ini datang bukan untuk maksa. Jangan pemaksa, jangan. Karena kenapa? Saat memaksa, saat itu pula aku ingin egoku terjadi. Saat egonya ingin terjadi, dikasih makan terus, kebahagiaannya makin ketutup. Makin maksa, makin gak happy. Makin maksa berarti makin susah ke sini, makin susah ke sini. Artinya apa? Ketika kita mengerti, di situ ada kata-kata lakum dinukum waliyadin. Udah aja, dia nyamannya gitu, aku nyamannya gini. Dia punya hak nyaman, aku juga punya hak nyaman. Makanya kalau dalam teorinya William Shakespeare, Bu, wah ini bagus nih. Dia talk about love and attachment. Dan Alan Watts juga ada salah satu filosofer gitu ya, dia bilang bagus banget. Sertifikasi pernikahan adalah membuat cinta yang tidak bertumbuh. Kenapa? Saat dalam konteks tersertifikasi, semuanya harus fix gitu terus sampai kapanpun. Sehingga di dalam satu baitnya ada satu statement keren banget. Daripada selalu ngomong I will always love you, dia bilang. Anyway, untuk dimengerti ya, kalau orang ngomong I love you, 99% bullshit, udah gitu aja. Nah, yang bohong berarti sering dibullshitin dulunya ya. Ya, banyak mantannya kayaknya ya. Nah, kenapa begitu 99% orang ngomong I love you itu bullshit? Kenapa? Karena dia bukan love him atau love her. Tapi apa coba? I love my category, I love my program. Saya mencintai apa yang saya suka, yang kebetulan detik itu ada di kamu. Paham nggak, Bu? Misalnya dulu zaman-zaman pacaran ada gebetan kelihatan, ih gila ya, kayaknya gue cinta deh sama dia. Kenapa? Karena sesuai dengan kategorinya, putih, tinggi, seksi, gitu-gitu. Di sini ada kategori. Pas kategorinya ada di orang ini. Berarti ketika saya ngomong I love you, saya mencintai dia atau mencintai kategori saya?
So that's why always bullshit lah, udah. Serius. Iya. Makanya love dan attachment itu tipis banget. Ini contoh nih. Nah, ini pengalaman teman saya, bukan saya ya, teman. Contoh. Begitu ngelihat cewek, bu saya cantik, minta nomor handphone. Mama tahu nggak cara gampang minta nomor handphone cewek? Caranya gini, ke ATM nomor 1. Ke ATM. Serius. Tapi ini nggak usah dikasih tahu ke cucu-cucunya, jangan ya. Udah, ini mah kita aja. Ke ATM, cari struk yang nominalnya gede. Kan kalau orang ngambil uang ada struknya kan, dibuang kan, cari yang nominalnya gede. Yang 30 juta, 40 juta gitu. Struk kan? Di belakangnya tulis nomor handphone kita. Jadi kalau ketemu cewek, ini nomor saya, dia ngeliat struknya nggak? Wih, 30 juta nih, gitu kira-kira. Teman saya, ini teman, gitu. Nah, jadi cara mudah untuk kenalan, ke ATM dulu, udah. Ya, ngambil struk tapi, nggak apa-apa, ya. Daripada kan namanya juga perjuangan, udah. Singkat cerita, begitu ketemu, kayaknya aku suka deh. Suka adalah suka sama program. Kan ini belum kenalan nih ya. Looks-nya tinggi, putih, good looking lah menurut program saya. Makanya tiap orang programnya beda-beda, Mama. Please don't judge. Please don't judge. Karena sukanya, cantiknya, nggak ada yang sama tuh, nggak ada. Suka ada yang komen, jelek banget. Jelek tuh menurut kita. Iya. Atau nanti kalap banget, gimana banget. Makanya mohon maaf ya, orang yang tipikal main di kampung sama mainnya jauh, beda ngelihat kok tipe cantik. Makanya orang kampung yang ke kota, kalap gitu. Di Paris biasa banget kayak gini, di kampung nggak ada, misalkan gitu. Misalkan. Nah, singkat cerita, ngedate lah. Nih ceritanya. Dengan program. Dengan berbunga-bunga. Karena kenapa? Dari mulai bajunya pas ngedate, itu masih sesuai dengan kategori. Begitu makan, beres makan, ini si cewek, wah mulai bete nih. Aduh, nggak gini juga sih, gitu. Gitu. Aduh, mulai itu satu kategori checklist hilang. Terus ya udah. Nanti akhirnya hilang. Yang asalnya kayaknya kita jodoh deh. Lama-lama kayaknya kita nggak jodoh deh. Kan jadi, kenapa? Ya itu tadi, ada kategori yang nggak cocok. Berarti itu mau membuktikan bahwa semua adalah proyeksi. Dan punten pisan, mohon maaf, kalau kita nyari yang ideal, nyari yang benar-benar ideal, nggak akan nemu. Udah fix. Jadi yang keempat, alih-alih menjadi perfect, jadilah fleksibel, gitu. Jadi nomor 4 itu konteksnya adalah flexibility. Once gak fleksibel, over. Maka tidak adaptif, mati. Maka yang adaptif yang akan bertahan. Termasuk pemikiran nggak? Termasuk sudut pandang nggak? Contoh, Oma-Oma, sekarang ada terjadi gap war. Perang antara baby boomer sama alpha. Once baby boomers yang nggak mau update, flexibility dengan teknologi sekarang, pengetahuan sekarang, selesai aja udah. Berantem aja udah. Nggak harmoni aja udah. Kenapa? Karena dia masuk kepada konteks perfeksionis. Nah, hikmah dan hidayah itu nggak bisa kalau kitanya tidak masuk kepada konteks yang namanya fleksibel gitu. Oke? Oke ya? Nah, mudah-mudahan dengan ngerti ini besok atau nanti ketemu orang nyebelin, diam dulu. Gua banget, udah aja. Ya, habis gitu, ya kalau nggak enak vibes-nya ya udah juga sih. Cuman tidak reaktif. Dan itu kalau nggak dirubah, punten bisa, mohon maaf, nggak ada yang bisa ngerubah. Nggak ada. Mau nyari ke psikolog, ke psikiatri, mau ke Penang, mau ke Amerika, mau kemana nyari the best, saat kitanya nggak mau berubah, nggak akan ada yang bisa berubah. Artinya apa? Itu tadi, 13 ayat 11 Al-Quran dikatakan, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kamu merubah keadaanmu sendiri.
Oke ya, Oma-oma ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa akan ada orang yang memberikan hidayah. Nggak bisa. Akan ada orang yang memberikan petunjuk. Nggak bisa. Kenapa? Yang di luar hanyalah sign, yang di luar hanyalah tanda untuk mengenal diri. Selesai. Dan kita udah pernah bahas ya, guru spiritual terbaik itu cuma 2, pasangan dan anak. Udah aja, nggak ada lagi. Itu yang paling, kalau di game, monster yang paling raja, paling tingginya tuh pasangan sama anak. Udah. Itu paling susah ditaklukkan dalam tanda petik. Iya, kalau di game Bu, ya. Tapi pasangan suka kayak monster kan ya, kata teman saya juga sih. Oh iya, dia aja ngomong ini monster banget ya gitu, sama gitu. Oke ya, dapat ya? Dah, next. Jadi tadi nomor 1, penyesalan terbesar adalah saya berharap memiliki keberanian untuk menjalani hidup yang benar bagi diri saya sendiri, bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang lain. Banyak orang menyesal karena menjalani hidup sesuai ekspektasi sosial dan keluarga, bukan mengikuti passion dan keinginan mereka sendiri. Nah, Oma-oma, kira-kira cara ini nggak berlaku di dalam diri kita, please jangan diajarin ke anak cucunya. Di kitanya aja nggak berhasil, jangan diajarin, udah gitu. Contoh, saat fearness, ketakutan dalam melakukan ibadah, kita sholat karena takut, kita puasa karena takut, dan itu tidak berhasil membuat kita jadi orang yang khusyuk. Nah, kalau bisa jangan dikerjain ke bawah gitu. Dulu saya ditakut-takutin juga nggak khusyuk, berarti jangan nakut-takutin. Kenapa? Nggak berhasil masalahnya. Nah, yang berhasil sebagai experience subjektif, passing over ke bawah. Maka kita akan memutus rantai untuk membentuk next generation better dari di atas. Makanya kan Nabi Muhammad selalu mengencourage, apa gimana ya bahasanya ya? Gini, bersungguh-sungguhlah untuk membuat generasi yang akan datang lebih baik dari kita, gitu kira-kira. Itu esensinya. Oke? Nomor 2. Jadi sekali lagi, hidayah, hikmah, happiness, petunjuk, wisdom, dan kebahagiaan itu adalah sifat alamiah kita sebagai manusia. Jadi maaf ya, Oma-oma ya, punten. Berarti petunjuk ada di dalam nggak? Maaf ya, dulu saya pernah nanya gini ke guru ngaji saya, kan guru ngaji saya ngomong gini, Quran ini buku petunjuk. Kalau kamu nggak menguasai ini, kamu nggak bisa kembali ke Allah. Terus saya nanya, Pak, kalau orang Eskimo nggak pernah baca Quran bisa pulang ke Allah nggak? Nggak bisa jawab dia. Karena di sana kan nggak ada Quran, bener nggak? Berarti kalau Quran itu hanya sebatas buku, berarti nggak fair dong orang yang tidak mendapatkan distribusi buku, betul nggak? Nah, maka point of view yang ingin digarisbawahi di sini bahwa petunjuk yang sejati, kalau Nabi Muhammad mengatakan istafti kolbak, dengarkanlah kata hati nuranimu, gitu. HN, betul. Karena HN itu percikan Allah. Makanya disebut nur, ani. Nur itu cahaya, ani itu aku. Cahayaku, gitu. Makanya si HN ini, hati nurani ini, itu adalah, kalau boleh pakai bahasa, jurisprudensi hukum petunjuk hidup. Oh, gitu. Di sini nih. Makanya ini kalau nggak dikoneksikan, ini kalau nggak dipakai, ini kalau nggak pernah diajak dialog, kita akan sibuk keluar gitu. Nah itu nomor 1. Orang ternyata begitu mau mati nyesel, nyesel nggak ngikutin passion, dari dulu kerja sih, tapi kerjaan ini beneran gak saya suka. Sebenarnya saya suka, gitu-gitulah kira-kira. Oke? Nomor 2. Nah, ini nomor 2. Saya berharap saya tidak bekerja terlalu keras, kata dia. Ini sekarang work hustle di Gen Z luar biasa nih. Tapi work life balance-nya meningkat juga sih, gitu. Ini Oma-oma ya, Gen Z ini satu era di mana generasi yang bisa datang ke psikolog, ke psikiater nggak pakai ngobrol sama ibunya, itu Gen Z tuh. Dan dia bisa nabung jajannya untuk datang ke psikolog, itu Gen Z tuh. Iya. Karena kenapa? Banyak kelas sama, kan kalau Gen Z sekarang rata-rata orang tuanya ending milenial sama mungkin Y terakhir lah gitu. Di mana mindset di Y dan milenial akhir, mindsetnya adalah kalau datang ke psikolog dan ke psikiatri berarti sakit, gila. Makanya nggak usah, kamu kan nggak gila gitu. Padahal yang gila yang ngomong, bisa ya?
kamu kan nggak gila gitu. Padahal, nah itu tadi. Dan Mama ini untuk diketahui ya, latest information, saya lagi menangani satu divisi lah ya tentang Gen Z yang stres. Masuk ke psikolog ceritanya. Terapi satu-satu. Apa coba ending resultnya? Yang perlu terapi urgent itu bukan anak-anaknya tapi orang tuanya. Maknya. Bener Bu. Beneran. Nah jadi itulah nanti yang akan kita pahami bahwa kenapa sih konteks orang-orang terdekat ini akan menjadi program gitu kira-kira. Oke? Jadi nomor 2, saya berharap saya tidak bekerja terlalu keras, terutama pada pria. Mereka menyesali waktu yang terlalu banyak dihabiskan untuk bekerja sehingga kehilangan momen bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Jadi work-life balance yang sekarang lagi digaung-gaungkan, waduh itu bagus banget. Nah makanya kalau dalam tradisi Islam, kejarlah dunia tapi jangan lupa akhirat. Jangan dihabisin di sini. Tapi kalau dunianya nggak oke, akhiratnya juga nggak oke. Berarti saya mau nanya, Oma-oma, kalau ada kata-kata kejarlah dunia dan akhirat, atau ada kata-kata dunia dan akhirat, yang primer yang mana kira-kira? Yang menjadi subjek utama dunianya atau akhiratnya? Nah, kebalik. Oh iya, karena akhirat itu buahnya, hasil. Betul nggak? Hasil tergantung nanam nggak? Berarti kalau diberesin di dunia, akhiratnya pasti oke. Nah sekarang ada mikir menjauhi dunia, jadi ke gunung, tapak, kere gitu, pusing. Bukan gitu, bukan. Gitu. Sip ya? Jadi kata kuncinya, nanti kita akan ngerti konteksnya bahwa balancing is everything. Makanya di 2148, jadilah umat pertengahan, wasaton, umatan wasaton, di tengah-tengah aja. Di tengah-tengah aja. Umat pertengahan, Bu. Di titik tengah, karena titik tengah itu paling aman. Paling aman. Jadi kalau bahasa orang-orang Jawa dulu, jadilah orang yang cukup. Cukup. Karena menjadi cukup itu hal yang paling susah. Kenapa? Banyak belum tentu cukup. Betul nggak? Banyak, tapi nggak pernah cukup gitu. Ya kayak mau ke undangan lah, mama, aduh nggak ada baju, itu baju udah 3 lemari, nggak ada baju, gimana sih gitu. Suka pusing kadang-kadang ya, nggak ada baju, ya ini apa nih gitu. Nah, ya ini mah lagi cerita di tempat lain sih Om Mama ya, bukan di sini, nggak di tempat lain di sana. Wah jauh-jauh lah. Sip ya. Jadi si umatan wasaton itu adalah stay in center. Centering itu, aduh deh, itu sesuatu lah gitu. Oke? Next on, nomor 3. Nih, penyesalan yang nomor 3. Saya berharap saya memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan saya. This is it. Nih, ini yang tadi William Shakespeare ngomong, daripada kamu sering ngomong I will always love you, the best marriage consultant atau dalam tanda petik dalam pernikahan itu, yang terbaik adalah bukan I will always love you, but I will. Atau dalam konteksnya gimana ya, dia bicara dalam konteks perasaan. Gini deh, I will honest to my feeling. Saya akan sangat jujur sama perasaan saya. Dan I will respect your feeling. That's love, gitu. Artinya apa? Dalam konteks apapun gak ada yang fix gitu. Contoh-contoh. Ya kita tahu ya, sebelum nikah kita ada fall in love dan seterusnya. Begitu nikah dan macam-macam. Misalkan kalau kita ngomongin dalam konteks ini, makanya kan kalau dalam teori Yunani itu ada satu eros, love desire by biological. Oh, itu masih eros tuh. Terus nanti masuk ke philia gitu. Udah mulai ada understanding. Nanti masuk ke agape, divine love gitu. Cintanya Tuhan. Kalau kata Rumi itu kan cintanya Tuhan itu adalah sesuatu gitu. Nah, anyway, dalam perspektif ini, kenapa nomor 3 ini menjadi penyesalan? Berarti banyak orang yang gak jujur sama perasaannya gitu. Kenapa? Gak enak lah, takut salah lah, menjaga perasaan orang lah, gitu gak? Jadi terutama maaf ya, budaya timur pintar ngejaga perasaan orang, tapi yang ngejaganya kebakaran. Iya beneran dong Mama. Ini namanya bahasa istilahnya, membakar diri untuk menghangatkan orang lain. Orang lain anget sih, tapi kebakar gak enak. Gitu. Sip ya, nah penjelasannya, banyak orang menekan perasaan mereka demi menjaga harmoni atau menghindari konflik.
yang akhirnya menyebabkan kepahitan dan penyesalan. Udahlah, daripada konflik diiyahin aja. Daripada gimana ya. Di satu sisi paradoks, ada bagusnya iya, tetapi saat kita nih, yang nggak bisa kita bohongin adalah perasaannya diri kita sendiri. Betul nggak, Mama? That's it. Makanya nomor 3, penyesalan orang yang mau mati. Salah satu yang nomor 3 adalah saya berharap saya memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Jadi gimana mau mengungkapkan perasaan kalau kita nggak tahu perasaannya lagi gimana? Makanya suka gini nih, kamu kenapa bete ya? Kenapa betenya? Udah pokoknya bete aja. Oke. Ya aku tuh kesal lah, tadi bete sekarang kesal. Beda lagi nih, bete kesal. Beda nih secara emosi. Ya aku tuh marah, nah marah nih. Ujungnya apa? Ketakutan biasanya di bawahnya. Jadi nanti ada basic, nanti kita akan bahas basic emosional di 2 pertemuan yang akan datang. Jadi manusia punya basic emosi. Contoh ya, Om nih terjadi, menarik banget. Ada satu orang, dia lahir dari orang miskin lah, anggap aja begitu. Tapi jadi sukses. Akhirnya jadi miliuner. Dan dia datang berobat ke psikiater namanya Dr. Hawkins, dia almarhum. Dia cerita gini, dok kenapa ya setiap ada mobil baru, mobil sport baru, saya pasti pengen beli dan saya beli. Di rumahnya udah numpuk ada 30 Lamborghini, 20 Porsche, dan seterusnya gitu. Numpuk aja udah. Gitu. Nah, capek. Nunggu, baru beli. Dia mikir, saya tuh konsumerisme tingkat tinggi ya, dicek ke basic level emosinya. Basic level emosi biasanya terjadi kalau sering dengar ada kata-kata inner child. Luka bawaan saat dia kecil. Yang ini udah masuk ke dalam tanda petik subconscious atau unconscious yang beneran udah lupa gitu. Ternyata bukan masalah dia konsumerisme, bukan masalah dia pengen pamer, bukan masalah dia gimana, tapi satu, dulu waktu kecil sering diejek, akibat ejekan itu dia ingin membuktikan bahwa aku tidak serendah itu gitu. Iya. Dan ternyata si inner child ini beres penyakitnya, udah gak pengen lagi. Nah jadi, apa yang kita alami, mau itu luka, mau itu memori, yang udah masuk ke unconscious mind, buah-buahnya bisa kita alami sekarang tanpa sadar gitu kira-kira. Makanya dalam bahasa Islam, perbanyaklah zikir. Ingat Oma-Oma, zikir itu bukan ngitung jumlah ribuan, subhanallah 1000, 2, bukan. Tapi zikrullah itu artinya mengenali, menelaah di diri. Salah satunya kenal sama si konteks yang namanya feeling gitu, perasaan. Sip ya? Dan orang yang tidak terlatih untuk mengenali perasaannya, dia nggak tahu perasaannya. Makanya banyak orang, maaf ya, ini fakta juga sih, gak jelas pengennya apa gitu. Kamu tuh maunya apa sih? Apa ya? Nggak tahu gitu justru. Apa sih gitu? Nggak jelas. Jadi uring-uringan, bete, tapi nggak jelas juga maunya apa. Kenapa? Saking confuse-nya untuk dia tidak mengalami dan tidak mengenal perasaannya gitu. Oke ya? Itu nomor 3. Nomor 4. Ini menarik nih. Dan ini nomor 4 ini dibuktikan indah di pengajian ini. Kenapa coba? Nih. Saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya. Nih. Oma-oma nih ya, maaf ya, ini sebenarnya yang penting bukan masalah ngaji-ngajinya amat sih. Nah, sama makan siang sih satu lagi ya. Jadi bukan mau belajar-belajar amat sih, kenapa? Nebeng makan siang gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi poinnya, di sini ada kalimat menarik banget. Saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya. Contoh. Harvard University, ada namanya Robert Waldinger, dia adalah chief atau ketua penelitian yang paling lama yang terjadi dalam histori manusia. Jadi si Harvard ini meneliti dari mulai anak lahir sampai kakek nenek, diteliti selama 83 tahun. Kehidupannya diteliti terus. Di situ dari Bronx ada, sampai jadi presiden ada, sampai jadi perdana menteri ada. Dan dari ending penelitian itu membuahkan satu definisi atau satu kesimpulan yang luar biasa. At the end, kata penelitian ini, yang membuat hidup bahagia adalah make a good relationship. Udah, nggak ada lagi. At the end.
Jadi dia udah neliti dari anak-anak lahir, di masa remaja, gimana kerjaannya, ini apa, ini dan lain-lain, sampai mati, dan ribuan orang sudah diteliti selama, dan ini menjadi longest study gitu. Cuman mau menghasilkan satu aja. Jadi kalau ngomongin di Islam, pernah dengar kata silaturahim nggak kira-kira? Nah, itu top banget. Dan itu udah dibuktikan sama Harvard gitu. Bahwa ternyata silah itu adalah jalan, rahim itu adalah kasih sayang. Saat kita membentuk yang namanya konteks kasih sayang, relationship make us strong, gitu kira-kira. Makanya, saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman saya. Saat menjelang akhir hidup, banyak orang menyadari pentingnya hubungan sosial, tetapi mereka telah kehilangan kontak dengan teman-teman lama karena kesibukan atau ego, gitu. Jadi we need friends sih, oma-oma. Tapi ingat, teman itu enggak banyak. Kenalan bisa banyak. Karena teman itu nanti urusannya frekuensi. Maaf ya, saat frekuensinya udah nggak bareng nih, itu susah ketemu pasti. Dan kita akan menemukan frekuensi baru, circle-nya baru gitu. Contoh. Kira-kira udah nggak nyaman ngomongin orang, nanti nggak akan kita temuin sama orang yang ngomongin orang gitu. Capek kitanya, draining. Begitu ketemu ini ngomongin orang lagi, gitu. Meskipun teman dari SD misalnya, tapi frekuensinya udah beda, semesta akan memfilter based on frekuensi gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Nah, itu nomor 4. Kita resume lagi sebelum ke nomor yang paling pamungkas nih. Nomor 1, saya berharap saya memiliki keberanian untuk menjalani hidup yang benar bagi diri saya sendiri, bukan kehidupan yang diharapkan oleh orang. Jadi, jangan terlalu ngasih banyak makan omongan orang. Gak usah terlalu sibuk. Nah, dia gini, ingat gagasannya dia. Jadi mama, ingat rumus kita, apapun yang terjadi orang ngomong, jawablah dengan emang. Contoh, kamu gemukan deh, emang beres. Nah, kamu hitaman, emang beres. Udah selesai ya. Emang udah pakai di mana-mana. Dah, dia happy gagasannya, kita jadi nggak bete gitu. Oke? Emang. Pokoknya kalau jawab oke. Yang kedua, saya berharap saya tidak bekerja terlalu keras. Yang tadi overworking, tidak ada work life balance. Yang ketiga, saya berharap saya memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Yang tadi, yang keempat, saya berharap saya tetap berhubungan dengan teman-teman. Paling tinggi, the topnya nomor 5 nih. Udah deh, nomor 5 nggak ada lagi. Nomor 5 nih, penyesalan tertinggi. Ini nomor 5 ini. Saya berharap saya mengizinkan diri saya untuk lebih bahagia. Itu nomor 5. Ini kalimat bahasanya, Bu, bukan untuk bahagia loh. Saya berharap saya mengizinkan untuk saya bahagia. Berarti waktu kita tidak bahagia, saya sendiri yang tidak mengizinkan. That's it. Nah, banyak orang menyadari bahwa kebahagiaan adalah pilihan. Tetapi mereka terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman atau terlalu peduli terhadap apa yang orang lain pikirkan. Ujungnya ke situ lagi. Jadi, petunjuk, wisdom, happiness, ini adalah alamiahnya kita sebagai manusia. Kenapa? Karena kita ini khalifahnya Allah. Percikannya Allah. Jadi kalau Allah Maha Rahman Rahim, percikannya juga Rahman Rahim. Jadi, kalau sekarang kita lagi nggak bahagia, bukan lagi tidak bahagia, tapi lagi lupa untuk bahagia. Makanya di hashtag-hashtag sosial media sekarang sering ada yang ngomong, jangan lupa bahagia. Aduh, lupa apa? Lupa udah lama nggak bahagia, oh bahaya om. Iya, jangan lupa. Ingat, semuanya adalah pilihan. Nah, di Al-Baqarah 269, nih ya, semifinalnya, saya mau bacain ayatnya. Al-Baqarah 269, saya mau bacain full ya, supaya asik. 2269, ada kalimat gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dia menarik. Yu'til hikmah mayasya. Allah
menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti semua orang dapat nggak? Enggak. Kan hanya yang dikehendaki. Betul? Pertanyaannya, kita dikehendaki atau tidak, yang menentukan siapa? Aku. Kan tadi pilihan. Ulang. Dengerin dulu pernyataannya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Allah ngasih kepada yang dia kehendaki. Tapi Allah menghendaki gara-gara dianya mau dikehendaki atau tidak? That's it. Oke, berarti kalau pakai bahasa di aslinya di satu buku ada kalimat gini, my life is my making. Hidupku tergantung dari apa yang aku lakukan. Aku pilih dan aku kerjakan. Jadi jangan harap, contoh. Ini nih jadi pembicaraan di masyarakat. Kamu kok hidupnya gitu-gitu aja? Jawabannya gampang. Belum dapat hidayah. Terus ditanya, nyari nggak? Nggak. Nunggu hidayah datang. Ya elah, nggak bisa. Berarti hidayah ditunggu atau dicari? Nah, oma-oma sekarang lagi menjemput hidayah. That's it. Karena kalau nggak datang ke sini nggak dapat ini. Betul nggak? Berarti kita dapat ini gara-gara ada bangun, usaha, apa dulu, kesini, disitulah. Itulah yang disebut, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu tidak mau berubah. Jadi jangan harap ada keajaiban tiba-tiba berubah jadi bahagia. Gak bisa. Semuanya datang dalam wilayah proses. Dan proses ini tidak mengenal waktu, tempat, nggak bisa. Dan masing-masing kita akan berproses sesuai dengan kadarnya. Jadi sekali lagi, nggak usah rese sama kadar orang lain. Jadi kita nggak ini ya kan? Emang bahagia nggak sih? Insya Allah. ya. Oh, Oma, gini Oma, kalau ada orang ngomong insya Allah rata-rata latah sih. Soalnya ada yang saya pernah nanya lagi makan. Lagi makan apa? Insya Allah lagi makan sate. Lagi makan sate jelas-jelas. Oke, insya Allah sih gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih ya. Itu kan mungkin karena program gitu intinya. Belum selesai ayatnya. Jadi hikmah hidayat siapa yang menentukan? Sip, mantap. Dah. Jadi jangan ask ke siapa-siapa, jangan membegging ke siapa-siapa. Karena kenapa? Semuanya tanggung jawab kita gitu. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, barang siapa diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi, wisdom itu rezeki yang paling besar, Oma. Maaf ya, kaya tanpa wisdom nggak ngerasa cukup, stres. Jabatan tinggi tanpa wisdom, turun jabatan. Apa ya, bahasanya sekarang tuh? Power syndrome, betul. Jadi intinya, tanpa kebijaksanaan, apa yang kita miliki, itu nggak perfect gitu. Contoh-contoh. Sehat anugerah bukan? Kalau pakai hikmah. Kalau pakai hikmah, pakai wisdom. Contoh. Pernah dengar berita pencurian? Kira-kira kalau orang lagi maling, lagi sehat atau lagi diare? Lagi sehat. Kalau lagi diare mau maling begitu mau gini, pengen ke toilet. Begini pengen ke toilet. Bener nggak? Berarti sehat pasti jadi berkah nggak? Belum tentu. Karena sehatnya bisa dipakai maling. Pinter anugerah bukan? Belum tentu. Karena pinternya bisa dipakai korupsi. Betul nggak? Maka puncaknya adalah wisdom. Makanya Allah ngasih tahu, kamu mau sekaya apapun, setinggi apapun, nggak ada wisdom, nggak happy aja udah. Oke ya? Nah, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Mempunyai apa? That's it. Berarti kalau kita pakai akal, kita tidak terjebak oleh program dan habits. Orang yang menggunakan akal, minimal dia ada di responsif, bukan reaktif. Jadi kata kuncinya, saat kita menggunakan akal, kita mau melakukan, ada jeda dulu, kita bukan mengulang-ulang kebiasaan lama, kita memberikan program yang baru gitu. Maka ujung-ujungnya hikmah
hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Intinya berbuat. Karena dalam berbuat pasti ada experience. Oke? Analogi terakhir. Maaf ya, ini saya pakai analogi ini supaya gampang aja. Bukan gimana-gimana, bukan. Di rumah ada dua pembantu misalnya. Dikasih tugas si A, si B. Di kamarnya ditulis tugas A, nyapu, ngepel ini. Tugas B, taman apa. Pokoknya beda aja. Si pembantu A tiap hari sama oma-oma, sama ibu, sama majikannya. Ibu cantik deh. Terus si tugasnya dibacain terus, nyapu ngepel, nyapu ngepel. Nah, cantik deh, nyapu ngepel. Tapi nyapu enggak, ngepel enggak ngapa-ngapain. Yang satu jarang dibaca-baca, jarang muji-muji, tapi semua kerjaannya beres. Oma-oma senang yang A, senang yang B. Nah, gitu. Maka konteksnya bukan banyak memuji dengan teriakan dan banyak membacakan, bukan itu poinnya. Tapi kerjakan dalam bentuk yang namanya experience. Karena guru tertinggi dalam hidup itu sering kita pahami sebagai konteks yang namanya pengalaman. Di tengahnya ada kata alam. Maka kalau udah ada pengalaman, sudah mengalami. Berarti sudah mengalam di situ. Makanya nanti disebut rahmatan lil alamin. Menyatu di situ. Oke? Mengungkapkan perasaan tadi kan ada Ya. tiga, itu kan nggak bisa setiap saat penuh bisa mengungkapkan. Betul. Nah, di situ perlu wisdom tadi, Bu. Kapan waktunya, timingnya, caranya, nah gitu. Gini, maaf ya. No wrong feeling, tidak ada perasaan yang salah, yang ada wrong action. Contoh. Legal-legal aja loh ketika ngelihat orang nggak suka sebelin. Tapi di sini. Jangan, jebret, jangan. Udah di sini aja dulu. Dah. Karena setiap yang bertamu, diregulasi dulu pakai wisdom. Oh, oke. Tapi jujur. Aku nggak suka, jujur. Tapi bukan berarti nggak suka terus mukul, gitu kira-kira. Nah, setelah diregulasi, oh ternyata gini. Nah, nanti kita akan mengambil yang terbaik gitu. Gitu, Bunda. Ya. Jadi bukan berarti to the point yang nggak tahu waktu. Bukan. Kan kata kuncinya di sini adalah wisdom. Kan sabar, betul. Karena kan kita kadang-kadang perlu kapan waktunya, betul nggak? Kayaknya waktu ngomongnya bukan sekarang deh. Kenapa? Lagi hektik gitu. Nunggu tenang dulu, tapi tapi kejujurannya jangan hilang gitu. Karena kalau ininya nggak jujur, numpuk Bu, numpuk, meledak, bush. Nah kalau udah meledak, ini nggak dipakai nanti. Kalau ini udah nggak dipakai, dia akan melakukan tindakan ekstrim gitu. Itu sih poinnya. Oke, sip. Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? At least kita ngerti hikmah, ngerti hidayah, ada tips, ada spill sedikit tentang proyeksi. Nanti kita akan dalamin lagi tentang sunnatullah dalam konteks yang namanya kesatuan gitu. Hatur nuhun, semoga ada something. Nih, 329. surat 32 ayat 9, surat 12 ayat 22, 12 itu Yusuf, 31 itu Luqman 1 sampai 3, 31. Ya. 31 1 sampai 3, 28 14 ini ngomongin Musa. Surat 6 ayat 84. Ya, 84. Surat 2 174. Surat 16 128. Surat 17 ayat 15. Surat 50 ayat 45. 13 ayat 11. Al-Baqarah 148, Al-Baqarah 269. Nah, ini rangkaian pembelajaran kita hari ini. Kenapa, Bu? Oh ya, kita foto ya. Nanti saya kirimin. 32 sajadah ayat 9. 9. Yang ditiupkan ruh. 32 sajadah. Kita ya 32 surat apa nanti dicari aja boleh ya? Soalnya kalau saya ngomong ini, sajadah ayat 9. Wah, sajadah dicari ayatnya suratnya lama. Nah, biasanya pakai sistem angka supaya cepat nyarinya. Oke. Sip. Hatur nuhun, kita hening dulu sebelum kita tutup.
Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita bisa sama-sama silaturahim, kita bisa sama-sama berbagi vibes positif, berbagi kebahagiaan yang kita selalu syukuri dan terus disyukuri. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Iya karena U2 iya karena setengah ini Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senantiasa omah-omah sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kita tepuk tangan buat kita semua.